wal 'asr, demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia, innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia yang menyesal nanti pada hari kiamat karena mereka menyia-nyiakan dia semasa hidup di dunia, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk dengan iman dan amal-amal salehnya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan kebenaran ini dan saling juga mewasiatkan agar bersabar. Jadi ini sebabnya Bapak Ibu sekalian kita duduk di sini. Dan juga sebelum kita mulai saya ingatkan beberapa keutamaan majelis ilmu. Kita duduk begini Bapak Ibu sekalian adalah memang bagian daripada agama kita. Islam adalah agama ilmu, agama pengetahuan. Memang tidak ada satu detik pun dalam hidup kita kalau bisa kita lalui tanpa menambah edukasi pengetahuan, terutama berhubungan dengan masalah pengetahuan agama Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi semua muslim laki-laki dan perempuan. Sementara menuntut ilmu umum, mungkin Bapak Ibu sudah tekuni, adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi belajar agama bukan sunnah lagi, tapi sudah kewajiban. Jadi usahakan Bapak Ibu punya prinsip dasar dalam ilmu, saya harus belajar, saya akan luangkan waktu, bukan kapan saya punya waktu, bukan kapan saya mood, bukan kapan saya mau, tapi memang harus mau dan harus meluangkan waktu belajar sehingga bisa menambah iman kita. Bapak Ibu sekalian, materi kita pada kesempatan ini mungkin saya ringkaskan judulnya, yaitu takwa dan keutamaannya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah takwa. Kalau kita mau ringkaskan definisinya, dia adalah kepatuhan kepada Allah. Saya tadi sudah sempat singgung dalam pembukaan kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah, di atas itulah kita hidup, dalam melalui kata-kata, susunan kata inilah kita juga menjalankan roda kehidupan kita. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mata kita kalau melihat ke langit, apapun yang dijangkau oleh mata kita di sana, bintang-bintang, matahari, bulan, burung yang berterbangan, awan yang ada dan hujan juga yang turun, burung-burung yang berterbangan, semua ini yang terjangkau oleh mata kita dan tidak terjangkau oleh mata kita. Karena para ilmuwan sekarang mengatakan cukup banyak benda-benda di langit yang belum bisa dijangkau oleh mata manusia karena keterbatasan penglihatan manusia dan juga alat-alat canggih. Entah ke depannya nanti apa yang Allah akan perlihatkan. Begitu juga di bumi, apapun yang dijangkau oleh mata kita, seperti kita melihat manusia dengan berbagai macam bahasa, postur tubuh, warna kulit, paras wajah. Begitu juga dengan sistem yang unik sekali dari anatomi tubuh manusia, sistem makanan, ada juga sistem pencernaan yang luar biasa. Ya, sampai hari ini para ilmuwan masih terus menekuni tentang anatomi manusia dan mereka terkagum-kagum. Kemudian juga kita tahu hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar dengan segala macam keajaiban yang ada dari warnanya, dari postur tubuhnya, dari sistem pencernaan, sistem pertahanannya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, ada yang bisa kita nikmatin dari sayur-sayuran, buah-buahan, ada yang bisa kita nikmatin warnanya seperti sekarang di Eropa lagi musim semi misalnya. Kemudian juga dengan di kedalaman lautan, ya. Cukup banyak yang kita bisa jangkau dengan mata kita dan yang tidak bisa dijangkau oleh mata pun di darat dan di lautan. Seperti Bapak Ibu bisa merasakan rasa suka, benci, ngantuk, marah, lapar, kenyang. Semua bisa kita rasakan tapi tidak bisa nampak dengan mata. Ini sekaligus argumentasi yang paling kuat untuk kita sampaikan kepada para ateis. Kalau mereka meyakini tidak ada Tuhan karena tidak nampak dengan mata. Padahal terlalu banyak hal-hal yang bisa kita rasakan dalam keseharian kita. Bahkan dalam hitungan detik pun bisa kita rasakan tadi lapar, ngantuk, kenyang, suka, benci dan segala macam. Yang tidak nampak tapi kita bisa rasakan. Semua itu kembali kepada susunan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalimat la ilaha illallah inilah Allah adakan surga bagi orang-orang yang patuh. Allah juga siapkan neraka bagi para pembangkang. Karena kalimat la ilaha illallah keluar istilah orang muslim mukmin dan juga orang-orang kafir atau munafik. Karena kalimat la ilaha illallah diturunkan kitab-kitab dari langit, termasuk Al-Quran yang kita sering jadikan sebagai rujukan kita atau bahkan kita jadikan rujukan utama kita. Begitu juga kitab-kitab samawi yang lain. Ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Zabur kepada Nabi Daud, ada Injil kepada Nabi Isa,
dan sebelumnya ada kepada Nabi Ibrahim AS dikenal dengan suhuf Nabi Ibrahim. Karena juga kalimat inilah Allah mengutus para rasul yang kita wajib tahu nama dan kisahnya 25 nabi dan rasul. Namun Allah mengutus 124 ribu nabi, di antaranya 313 rasul. Semua ini karena kalimat la ilaha illallah. Dan kita sebagai seorang muslim harus bangga dan senang karena kita begitu lahir, apalagi kalau lahir dalam keadaan Islam atau dapat hidayah pada saat sudah dewasa. Kita sudah tahu semuanya, sudah tahu siapa Tuhan kita, bagaimana menyembahnya, dan apa saja yang dia inginkan, apa yang dia larang. Kita coba bayangkan teman-teman sekalian, orang-orang yang belum dapat petunjuk seperti ini. Contoh misalnya, bukankah banyak orang yang menyembah berhala? Mereka sembah patung, akhirnya mereka yang memahat patung itu, mereka yang membentuk rupanya, mereka yang memberikan nama, mereka yang meletakkan di tempat yang mau disembah, dan juga mereka yang memperbaiki kalau rusak, lalu mereka panggil sebagai Tuhan. Cukup banyak kita bisa saksikan di muka bumi ini. Ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah pohon, ada bahkan yang parah sekali, mereka menyembah hewan. Di India ada yang menyembah sapi. Anda bisa lihat di Google, sembahan atau sapi yang disembah, itu mereka menyembah sapi, hewan yang bisa dimakan. Dan ini semua karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Kita sebagai seorang muslim benar-benar begitu lahir, kita bisa mempelajari dan tahu, oh ada Tuhan kita namanya Allah. Allah juga menciptakan para malaikat-malaikat, mengutus para rasul, menurunkan kitab, lalu dijelaskan apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan apa akhir daripada semua perjalanan hidup kita ini. Ternyata semua manusia sama, bayi, anak-anak, remaja, harapannya juga sama, hanya berumah tangga, mengejar prestasi dunia, kemudian tua, akhirnya meninggal dunia. Dan semua itu tidak berakhir sampai di situ, tapi akan ada hisab hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari dosa dan pelanggaran juga akan diperlihatkan dan akan dihukum. Lalu ada surga, tempat kepemilikan abadi, dan tempat neraka bagi orang-orang yang membangkang. Kenapa saya katakan kepemilikan abadi? Karena di dunia kepemilikan kita sementara. Walaupun kendaraan, mobil, rumah, apa saja yang Bapak Ibu miliki, itu walaupun atas nama Anda pribadi tetap sementara. Kalau kita meninggal akan dibagi kepada ahli waris. Tapi di surga sekali kita masuk, Allah selalu ucapkan kata-kata setelah sebut surga, khalidina fiha. Kekal selamanya di sana. Kepemilikan sekali dapat istana di sana, selamanya milik kita. Pakaian selamanya, semuanya akan menjadi selamanya dan tidak akan pernah pindah tangan kepada orang lain. Nah, sebagai seorang muslim kita dapat semua itu. Itu tadi pembukaan Bapak Ibu sekalian, supaya kita mengingatkan kembali tentang dasar akidah kita. Sekarang kita masuk ke inti bahasan masalah takwa. Tadi saya katakan takwa adalah patuh kepada Allah. Kalau kita sudah tahu Tuhan kita Allah, dan kita juga saya yakin datang ke sini karena kita tahu Tuhan kita Allah, pengajian ini yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh membahas bagaimana ketakwaan itu.